Selamat datang di pengentahu.com dan kali ini saya akan bahas alasan kenapa PS5 itu tidak worth it untuk dibeli saat ini. Pokoknya rugi kalau beli PS5, atau jika ada di antara kalian yang nungguin gajian THR buat beli PS5, saya bilang jangan, pikir-pikir lagi deh kalau mau beli PS5 tahun ini. Berbeda dengan PS4, mau itu Fat, Slim, dan Pro, tiap rilisannya memberikan pengalaman bermain game yang berbeda-beda. Fat dengan harganya yang lebih murah, Slim dengan bundling game yang banyak, dan Pro dengan performa yang paling hebat. Itu yang saya amati sejauh ini, tapi tentu saja itu adalah pendapat pribadi. Kalian boleh setuju, boleh juga tidak. Yang terpenting adalah saya bisa berbagi dan memberikan wawasan buat kalian para gamer. Dan penilaian kali ini bukan masalah spesifikasi atau gimmick dari PS5 yang tidak sesuai dengan kenyataan, tapi lebih ke masalah penggunaan sebagai gamer. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus pembahasan ini sampai selesai. Alasan yang pertama karena adanya fitur backward compatibility. Lah, apakah nggak kebalik bang? Bukannya itu adalah fitur terbaru yang sangat bagus. Jadi kita sebagai user PS5 bisa main game PS4. Ya kalau beli PS5 tapi cuman buat main game PS4, buat apa? Ya mending beli PS4 Pro saja kan sudah cukup. Upgrade PS3 ke PS4 dan PS4 ke PS5 itu sangat berbeda sekali teman-teman. Dimana PS3 dan PS4 itu memang ada batas, bahwa apa yang ada di PS3 ya cuman ada di PS3. Begitupun juga PS4, apa yang ada di PS4 tidak akan ada di PS3. Sedangkan hadirnya PS5 ini terasa seperti PS4 Pro Ultimate kalau menurut saya, seperti lanjutan dari PS4. Memang benar backward compatibility adalah sebuah fitur yang diunggulkan, tapi bukan berarti orang akan selalu berpendapat itu bagus. Bisa jadi sebaliknya. Kalau hanya bisa main di resolusi yang lebih tinggi, itu tidak bisa memberikan pengalaman baru, apalagi sebelumnya sudah dimainkan. Ditambah resolusi tinggi itu pun butuh TV yang bagus juga. Alasan yang kedua itu masih ada hubungannya dengan alasan yang pertama, yaitu library game yang masih sedikit, dan sejauh ini menurut saya belum ada game yang sangat bagus dan fenomenal. Kalau dengan pernyataan di alasan pertama ada yang tanya, lah bang kan PS5 sekarang sudah ada game yang tidak dirilis di konsol last gen atau PS4, tapi kenapa ada pernyataan PS4 dan PS5 nggak ada bedanya? Ya benar sekali, tapi masalahnya adalah game yang dirilis masih sedikit. Ambil saja contoh God of War Ragnarok. Yang pertama gamenya masih dirilis di konsol PS4, yang kedua itu adalah seri lanjutan God of War 2018. Selain bukan game yang fresh, perilisannya pun masih ada di PS4. Jadi buat apa beli PS5 kalau di PS4 saja masih bisa main? Bahkan suatu saat pun masih bisa dimainin di PS5. Apalagi game-game andalan dari Sony PlayStation dari tahun ke tahun itu juga akan dirilis di PC. Jadi ya malah bikin PS5 lemah. Atau kalau masalah ini PlayStation secara keseluruhan tidak akan bisa bersaing karena tidak ada game eksklusif. Walaupun tetap pengalaman bermain game jauh lebih bagus daripada di PS4. Alasan yang ketiga adalah PS5 membutuhkan teman yang juga bagus untuk memaksimalkan performa yang dimiliki. Yang dimaksud teman di sini apalagi kalau bukan televisi. Karena setidaknya kita harus mempunyai TV atau monitor dengan resolusi 4K untuk menikmati game-game PS5. Dan kalau ngomongin resolusi 4K itu minimal kalau TV ukuran 43 inch, kalau monitor itu di 27 inch. Jadi sudah kebayangkan apa yang saya maksud. Untuk menikmati pengalaman bermain game PS5 itu membutuhkan budget lebih dari 10 juta rupiah. Masih mahal. Harga PS5 Slim 8 jutaan, harga TV atau monitor 4K anggap saja kita pilih budget 5 jutaan. Nah, total budgetnya 13 jutaan. Belum lagi kalau tambah soundbar mungkin di harga 1 jutaan. Dan game-game terbaru saat ini harganya 700 sampai 1 jutaan. Kondisi ini beda jika dibandingkan dengan konsol zaman dahulu yang tipe permainannya itu masih tergantung dengan keseruan game di dalamnya, bukan pengalaman maksimal dalam bermain game, bukan tentang seberapa hebat teknologinya. Tapi ya memang ini semua dikarenakan kemajuan teknologi yang punya nilai tinggi. Intinya siapkan budget di atas 10 jutaan jika ingin main di PS5. Atau kalau kalian gamer casual yang main gamenya itu cuma 1 minggu sekali, masih lebih worth it kalau datang ke rental atau beli PS4 Pro yang harganya sekarang di 3 jutaan saja.
Kalau yang sudah punya PS4 mau upgrade ke PS5 ya menurut saya tunggu dulu deh. Tunggu hingga ada game-game yang bagus yang sudah dirilis. Saya sampai saat ini juga belum mau upgrade di PS5, ya nunggu PS5 Pro atau rilisnya game besar seperti GTA 6. Tapi kembali lagi buat kalian yang sudah sedia budget untuk main game dan kalian itu seorang hardcore gamer yang tiap hari main game, ya boleh saja beli PS5. Sekarang mainin game yang sudah ada terlebih dahulu sambil nungguin game-game terbaru. Alasan yang keempat adalah line up dari PS5 yang belum lengkap. Kita tahu sejauh ini ada 3 line up dari setiap konsol Sony PlayStation, yaitu Fat, Slim, dan Pro. Dan sampai saat ini PS5 masih di tahap perilisan versi Slim, sedangkan PS5 Pro masih belum ada. Lalu apa hubungannya tiap versi PS5 dengan pembelian PS5 saat ini? Sederhananya kita belum bisa menilai mana PS5 yang paling worth it untuk dibeli. Memang benar versi Pro nantinya akan jadi PS5 yang paling bagus dari line up konsol Sony PlayStation saat ini, tapi belum tentu worth untuk semua orang. Saya kemarin berpikir bahwa PS5 Slim akan memberikan spesifikasi terkait konsumsi daya yang lebih rendah, tapi ternyata hanya beda bentuknya saja. Masalah konsumsi daya sama saja dengan versi Fat. Jadi kemarin itu saya tunda dulu untuk beli PS5 Slim. Padahal menurut saya PS5 Slim adalah konsol yang paling ideal jika mempunyai konsumsi daya yang lebih rendah. Nah, kalau PS4 Pro sudah muncul, kita bisa baru menilai mana PS5 yang cocok buat kita beli sesuai dengan budget dan kebutuhan. Kalau sekarang sudah beli PS5 versi Slim contohnya, kemudian kita tahu banyak sekali kelebihan dari PS5 Pro, akan merasa rugi udah beli PS5 versi Slim. Atau sebaliknya, PS5 Pro itu nantinya akan terlalu overpower dan terlalu bagus untuk digunakan sebagai konsol gaming. Itulah 4 alasan yang membuat PS5 belum worth it untuk dibeli saat ini. Penjelasan seperti ini harusnya sangat cocok buat kita kaum mendang-mending. Lalu kalau PS5 belum worth it untuk dibeli saat ini, lalu main gamenya bagaimana? Nah, buat kalian yang selama ini belum punya konsol PlayStation, beli saja PS4 Pro dengan library game yang sangat banyak. Mau main di 1080 juga nggak masalah. Atau kalau kalian sudah punya TV 4K juga lebih bagus. Buat kalian yang punya pendapat FOMO ketinggalan hype bermain game karena udah banyak spoiler game yang beredar, percayalah main game itu beda dengan nonton film. Saya yang dari tahun 2020 yang nontonin banyak review game The Last of Us Part 2 tetap takjub ketika main secara langsung. Apalagi sekarang game-game PS4 itu dijual secara murah dan tentu saja banyak sekali. Buat kalian yang sampai saat ini sudah punya PS4 versi apapun itu, saya sarankan nggak perlu buru-buru buat upgrade ke PS5, karena menurut saya sendiri pengalaman bermain game tidak akan jauh beda, apalagi kalau saat ini menggunakan PS4 Pro. Tunggu saja sampai banyak game rilis di PS5 atau kalau sudah ada PS5 Pro, jadi kalian bisa benar-benar menentukan pilihan yang tepat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tentu saja ini adalah pendapat pribadi saya sendiri. Boleh kalian jadikan referensi, boleh juga tidak. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.